Kita lihat di samping. Huruf nun itu termasuk salah satu huruf syamsiah, maka kita lihat di samping. Huruf mim itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Kemudian ruf dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran? Belum lancar dalam membaca Al-Quran? Kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian juga dapat langsung mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian juga dengan kita memahami ilmu tajwid, maka insya Allah bagi Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Kemudian nanti jika ada hal yang kiranya belum dipahami dari penjelasan yang kami sampaikan, maka jangan sungkan-sungkan untuk bertanya pada kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami jelaskan kembali pada kolom komentar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 232. Seperti biasa, pada surah Al-Baqarah ayat 232 ini pun kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Di sini walaupun kita belajarnya itu sedikit-sedikit saja, yang terpenting bagi kami semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian juga langsung dapat mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Jadi sekarang ini kita masuk bagian yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 232 ini. Bagian yang pertama kita akan belajar dari sini. Dari wa idza talaqtumun nisa, ya, dari sini ya sampai sini. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف.
Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Intinya itu yang arahnya ke sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Intinya itu yang arahnya sebelah kiri ya, yang arahnya ke sebelah kiri. Pertama di sini wa idza, za dibaca panjang. Ini namanya mad tabi'i. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, tadi di awal sudah kami katakan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini huruf alif. Nah, sebelah kanannya mana? Nah, sebelah kanan. Ini nih sebelah kanannya. Coba sebelah kanan tangan kita. Yang ini kan yang za kan. Nah, ini huruf alif. Nah, sebelah kanan daripada huruf alif yang mana? Yang za. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Baris satu ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Jadi kalau membaca Al-Quran, lihat-lihatlah, kalau ada alif sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira temponya itu 2 ketukan. 1, 2. Wa idza talaqtumun nisa. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung ritme atau tempo bacaan kita. Wa idza talaqtumun nisa. Di sini ada huruf qaf. Huruf qaf ini dia sukun, ini huruf qaf. Tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf mati nih, ini huruf sukun nih, itu maksudnya itu sama saja. Kita lihat di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf qaf. Jadi huruf tersebut apabila dia sukun, maka cara membacanya itu kita pantulkan. Nah, kita pantulkan tolako, lako, mantul seperti itu. Jangan dibaca laktumun, gak ada pantulannya, harus dipantulkan dia. Lako tumun, nah seperti itu. Dan ini termasuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sugro, karena dia berada di tengah bacaan begitu, atau dapat kita pahami karena dia berada di tengah kalimat. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf nun. Dia letaknya jajar seperti ini huruf alif, ini huruf lam, letaknya jajar seperti ini, maka dinamakan alif lam. Kalau membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam. Setelah huruf lam itu huruf apa? Begitu. Tadi di awal sudah kami katakan, kalau kami mengatakan huruf setelahnya,
Maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf alif, ini huruf lam. Kita perhatikan huruf setelahnya, berarti sebelah kiri daripada huruf lam mana? Berarti huruf nun ini. Alif lam berjumpa dengan huruf nun, atau alif lam huruf alif, huruf lam setelah huruf lam adalah huruf nun. Kita lihat di samping. Huruf nun itu termasuk salah satu huruf syamsiah, maka alif lam berjumpa dengan huruf nun hukumnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah. Kenapa kok disebut idgham? Karena cara membaca huruf lamnya ini dibaca idgham. Jadi huruf lamnya ini kan di sini tidak ada tanda bacanya nih. Dia langsung masuk ke huruf setelahnya ini. Jadi huruf lamnya ini tidak ada tanda bacanya, langsung masuk ke huruf yang di setelahnya ini, yang huruf nunnya ini, begitu. Maka biasa dinamakan juga dengan idgham syamsiah. Ini kalau ada yang mengatakan ini idgham syamsiah nih, ini alif lam syamsiah nih, itu sama saja maksudnya. Wa idza talaqtumun nisa. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Nah. Terlihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti tidak semua huruf nun bertasydid atau mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin misalnya, itu di atas huruf nun dan di atas huruf mimnya pasti ada tanda tasydidnya, tapi bukan gunnah musyaddadah hukumnya. Makanya supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, nah contohnya di sini nun bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf nun bertasydid sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, fathah atau kasrah, maka berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Ini huruf nun bertasydid. Ini sebelumnya nih ada tanda baca dhammah nih. Ini namanya tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Ada huruf nun bertasydid sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih. Nah, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Tapi nanti kalau ada orang bertanya, nun bertasydid, mim bertasydid hukumnya apa? Jawab saja gunnah musyaddadah. Tidak perlu dijelaskan catatan kecil di bawahnya itu. Nah, tidak perlu. Itu hanya sarana saja untuk mempermudah saudara dalam belajar dan dalam memahaminya, seperti itu. Karena dia gunnah musyaddadah, maka cara membacanya itu digunnahkan tuh ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa idza talaqtumun nisa, tumun. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Tumun nisa, seperti itu. Kemudian sa dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, yang disambung dengan huruf sin. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini ada huruf alif. Ini sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, sehingganya huruf sa ini dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah, tapi dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka namanya dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, boleh juga 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahun. Di sini ada huruf nun bertasydid lagi nih. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini. Sudah detail tadi kami jelaskan di awal. Kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid,
hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Cara bacanya digunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ajalahunna fala. Nah, kita panjangkan sejenak. Hunna fala, seperti itu. Kemudian la dibaca panjang. Sekarang perhatikan kembali rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif. Nah, ini bendera ke samping nih, huruf alif nih. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif nih. Ini sebelumnya ada huruf lam nih. Dan huruf lamnya ini memiliki tanda baca fathah, berposisi tepat sebelum huruf alif, makanya huruf lamnya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fala ta'dulu, lu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Yang di kotak nomor 2 sekarang. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun. Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Kemudian sebelum huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang seperti itu. Makanya lu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fala ta'duluhun. Fala ta'duluhun. Di sini ada huruf nun bertasydid lagi nih. Nah, ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid hukumnya adalah gunnah musyaddadah lagi. Cara bacanya digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Fala ta'duluhun. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Hunna ayyankihna azwajahun. Kemudian di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini, berjumpa dengan huruf ya, atau huruf nun sukun setelahnya adalah huruf ya. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas namanya fathatain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasrohtain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya tuh, kita perhatikan. Jadi huruf nun sukun atau tanda baca tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa begitu, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada huruf nun sukun. Ada huruf nun sukun, setelahnya adalah huruf ya atau huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Untuk menentukan hukumnya itu hukum apa, huruf ya-nya ini. Nah, jadi huruf setelahnya itu yang untuk menentukan hukumnya ini hukum apa begitu. Huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Kita lihat huruf ya itu huruf apa untuk menentukan hukumnya. Kita lihat di samping, huruf ya itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Huruf-hurufnya itu silakan saudara hafal pelan-pelan. Maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan dengungan, disertai dengan gunnah. Nah, yang dimasukkan itu apanya? Nah, yang dimasukkan itu adalah bunyi nun sukunnya ini kita baca ayyangkih, jangan dibaca an, jangan dibaca an yangkih, jangan, tapi huruf nunnya ini langsung dimasukkan ke huruf ya, ayyangkih begitu. Kemudian suaranya itu
kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, karena dia digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ayyangkih, ayyangkih. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, mungkin saudara ada yang bertanya-tanya berapa panjangnya gunnah itu begitu. Kalau mengikuti ulama-ulama yang terdahulu, untuk menentukan panjangnya gunnah itu harus bertalaki secara langsung, belajar dengan seorang guru. Tapi ada ulama-ulama mutaakhirin yang mengatakan bahwasanya panjangnya daripada gunnah itu adalah 2 harokat begitu. Ayyangkih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mungkin saudara yang masih kebingungan cara membaca huruf yang bertasydid, kebingungan cara membaca huruf yang sukun, silahkan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist. Di situ sudah kami buatkan cara mudah membaca huruf yang bertasydid dan cara mudah membaca huruf yang sukun. Insya Allah setelah melihat video-video tersebut, saudara sudah tidak lagi kebingungan dalam membaca huruf yang bertasydid maupun huruf yang sukun. Ayyangkih. Nah, seperti itu. Kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ayyangkih. Kemudian di sini ada huruf non sukun berjumpa dengan huruf kaf, atau huruf non sukun setelahnya adalah huruf kaf. Ini huruf non tanda sukun seperti ini, setelahnya adalah huruf kaf. Kita lihat di samping huruf kaf ini huruf apa untuk menentukan hukum tajwidnya. Huruf kaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa dikatakan ab'ad? Karena makharijul huruf non dan huruf kaf ini dia jauh, maka dikatakan ab'ad. Cara membacanya itu dengan cara disamarkan kemudian didengungkan. Tetapi kalau dia ab'ad itu lebih condong berbunyi eng. Jadi kita baca yang begitu, lebih condong berbunyi eng dia. Ayang. Nah, kemudian didengungkan, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ayyangkihna azwa. Wa dibaca panjang. Sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif. Nih huruf alif nih, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, kemudian nih sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya wa dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Azwajahun. Di sini ada huruf non bertasydid lagi. Kita lihat di samping. Huruf non bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Cara bacanya digunnahkan. Jadi suaranya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Azwajahunna idza. Za dibaca panjang. Sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif. Nih huruf alif nih, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya dha dibaca panjang. Karena dha ini dia memiliki tanda baca fathah nih, dan posisi dha ini sebelum huruf alif. Ini huruf alif, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, sehingganya dha dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Idza tara. Huruf ra yang memiliki tanda baca fathah. Ini huruf ra, ini ada tanda baca fathah nih, baris 1 ke atas. Huruf ra yang memiliki tanda baca fathah atau harokat fathah maka dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Ra-nya itu kita tebalkan. Idza tara begitu. Kemudian ra dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif. Kalau sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingga ra dibaca panjang. Karena nih memiliki tanda baca fathah dia, dan posisinya berada sebelum huruf alif. Tara, idza tara. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ini mad tabi'i kedua-duanya nih. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Idza taradaw bainahum.
Di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Di sini ini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Huruf waw sukun yang sebelumnya memiliki tanda baca fathah dan huruf ya sukun sebelumnya memiliki tanda baca fathah, maka kedua-duanya ini namanya adalah huruf lin, harful lin, huruf lin. Huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, berarti huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Ini huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelumnya memiliki tanda baca fathah, berarti huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, kedua-duanya huruf lin. Jadi huruf lin itu huruf waw sukun yang sebelumnya adalah tanda baca fathah, huruf ya sukun yang sebelumnya adalah tanda baca fathah. Nah, ya. Kedua-duanya huruf lin. Cara membacanya itu dilunakkan saja, mudah, tidak memberatkan lisan. Idza taradaw, mudah. Daw bainahum, jangan ditekan-tekan. Daw bainahum, begitu. Kemudian di sini hum. Di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini, berjumpa dengan huruf ba. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 1, yang ikhfa syafawi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, kita perhatikan huruf setelahnya. Huruf mim sukunnya ini berjumpa dengan huruf apa? Di sini ada huruf mim tanda sukun tuh seperti ini, berjumpa dengan huruf ba. Nah, dibaca dengan dengungan, didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Bainahum bil ma'ruf, bainahum. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Bainahum bil ma'ruf. Kemudian di sini ada alif lam, ini huruf alif, ini huruf lam, letaknya jejer. Alif lam, ini alifnya nih disambung dengan huruf ba. Ini huruf alif, ini huruf lam, berjumpa dengan huruf mim nih. Nah, kita lihat di samping. Huruf mim itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Kenapa kok disebut izhar qamariyah? Karena huruf lamnya dibaca dengan jelas. Kalau syamsiyah tadi yang di atas tadi yang sudah kami jelaskan kan huruf lamnya tidak dibaca kalau syamsiyah. Kalau qamariyah huruf lamnya dibaca. Bil, nah terbaca jelas kan? Bil ma'ruf, begitu. Kemudian huruf ro yang memiliki tanda baca dhammah, ini huruf ro nih ada tanda baca dhammah, dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Bil ma'ruf, ditebalkan huruf ro-nya. Kemudian ruf dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Ini sebelumnya hurufnya memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya ru dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'i itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka berubahlah namanya menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan mad arid li sukun. Kalau di atas kita baca 2 harokat, sampai ke bawah pun kita baca 2 harokat. Kalau di atas kita baca 4, sampai ke bawah kita baca 4 harokat. Dia tidak boleh selang-seling, harus konsisten begitu. Kemudian mana huruf yang kita sukunkan? Huruf fa. Ini kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf fa, kita baca bil ma'ruf. Nah, jangan dibaca bil ma'rufi, jangan. Huruf fa-nya ini kita sukunkan atau kita matikan. Kenapa kok begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf fa, sedangkan huruf fa tidak dibaca panjang,
makanya kita sukunkan atau kita matikan sehingga kita baca bil ma'ruf begitu. Kemudian huruf fa ini salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Kalau kita mengucapkan huruf fa itu harus ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fa, fi, fu, af. Nah, jadi kalau dia sukun harus ada nafas yang mengalir. Bil ma'ruf, bil ma'ruf, fa, fi, fu, bil ma'ruf. Nah, begitu. Ada nafas yang kita alirkan karena dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Nah, kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu huruf qaf dengan huruf lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi tanda waqaf seperti ini maksudnya itu al-waqfu aula, yakni berwaqaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf yang seperti ini maka lebih utamanya itu kita berhenti. Kita berhenti dulu, berwaqaf dulu. Ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa idza talaqtumun nisaa fa balawna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahun فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف